Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yuk Mas Rohid dipimpin doa. Teman-teman, sebelum bacaan dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Mari kita lanjutkan materi selanjutnya. Meneruskan yang kemarin, silahkan kalian buka halaman 144. Nah di sini sudah semua. Nah di sini sekarang kita membahas materi tentang sabar. Ayo Mas Haidar Rohid dibaca dari pengertian sabar. Sampai yang barapi dulu. Ya benar. Pengertian sabar. Sabar adalah teguh hati dalam menjalankan agama Islam dan tahan uji dalam menghadapi dorongan hawa nafsu serta musibah yang hamon hampiri. Menghadapi perubahan zaman dari waktu ke waktu, tantangan dan godaan yang dihadapi kaum muslimin dalam menjalankan agama Islam tidak semakin ringan, akan tetapi semakin berat seperti menggenggam bara api. Iya Bu, di dalam menghadapi dilema seperti di atas Allah berfirman pada surat Al-Imran ayat 200, Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan tingkatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Jadi di sini pengertian sabar yaitu teguh hati dalam menjalankan agama Islam dan tahan uji dalam menghadapi segala situasi, menghadapi dorongan hawa nafsu serta musibah yang menghampiri. Nah di sini dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, kita pasti ada yang namanya segala musibah, rintangan yang kita akan hadapi. Nah di situ kita menghadapinya harus dengan sabar, dengan ikhlas, dan jangan lupa juga dengan ikhtiar agar kita bisa melewatinya dengan lapang dada. Dengan kita sabar agar bisa melewati berbagai rintangan yang kita akan hadapi di situ. Nah dalam surat yang tadi dibaca Mbak Siva, surat Al-Imran ayat 200, di sini yang artinya yaitu hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertawakallah kepada Allah supaya kamu beruntung. Nah jadi kalian kalau ingin jadi orang beruntung di ke depannya, maksudnya siapa sih yang nggak mau jadi orang beruntung? Pasti mau kan kalian? Pasti mau dong. Nah di sini tuh kita tuh kunci dari kita akan beruntung, kunci kita menjadi orang beruntung itu yang pertama yaitu kita harus beriman, kita harus percaya adanya Allah, yang pertama dan utama. Nah yang kedua yaitu sabar kuat dalam menghadapi segala macam rintangan, hambatan dan cobaan. Dan kamu sebelum hal tersebut pun kita harus tetap siap dan siaga, bertawakal. Jadi kita bertawakal kepada Allah, kita harus bertawakal kepada Allah agar kita sebagai pelengkap agar kita beruntung gitu, ke depannya. Pada halaman 145 yaitu ada macam-macam sabar. Macam-macam sabar di sini ada 3 macam, yaitu yang pertama sabar dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Misalnya sabar dalam sholat, berperjalanan jauh, berpuasa walaupun kita tetap masih sekolah, kita harus tetap berpuasa dengan hawa nafsu kita dalam berpuasa. Terus yang kedua yaitu sabar dalam menjauhkan diri dari segala apapun yang haram dan dosa. Jadi kita harus menahan hawa nafsu kita seperti mencuri, terus tawuran, mabuk-mabukan. Itu kita harus menghindari karena hal tersebut itu haram hukumnya. Dan kita juga pasti akan mendapatkan dosa juga. Yang ketiga yaitu sabar dalam segala musibah dan bencana. Sabar dalam saat kita terjadi bencana alam, kita harus sabar dalam menghadapinya tersebut. Terus kita harus berlapang dada dari nggak cuma bencana alam, tapi saat kita menghadapi suatu kegagalan dan lain sebagainya, kita harus selalu bersabar
dalam menghadapinya. Nah, dari macam-macam sabar tersebut ada yang perlu ditanyakan? Ya. Tidak. Nah, di sini ada sedikit video. Nah, untuk menemani kita agar tidak jenuh. Nah, di sini. Mungkin tidak asing ya di TV atau di YouTube, pasti kalian pastinya udah pernah lihat kok. Pernah. Apa? Bangsa, letak dok pola kau jana. Janganlah kamu marah. Niscaya bagimu surga. Anton! Nusa, udah aja deh. Bagaimana filmnya tadi? Nah, dari film tadi ada yang bisa menjelaskan apa aja isinya? Saya. Jadi kita itu harus sabar, nggak boleh marah, dan harus tenang, Bu. Oh, ya, ada yang bisa menambahkan lagi? Coba Mas Fatir. Nah, cara untuk meredam amarah, duduk. Kalau masih marah, tiduran. Berbaring. Baring. Kalau masih marah lagi, lakukan itu. Nah, ya benar semua ya. Benar kasih mau menambahkan? Ya. Oh, ya. Nah, di sini benar apa yang dikatakan Mbak Siva, Mas Fatir. Itu kalau yang namanya saat marah itu kita harus bisa mengendalikan emosi atau kita harus sabar dalam menghadapinya. Nah, di sini hikmah yang dapat diambil dari sabar. Ada yang tahu? Mas Wahid? Ya. Coba, ada yang tahu? Hikmah sabar. Coba. Ya, mendapatkan perlindungan Allah dimanapun berada. Ya, benar. Pasti dia lagi. Memperoleh pahala yang berlipat dan tak terbatas. Ya, ada lagi. Mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat serta petunjuk dari Allah. Ya, ada lagi enggak? Ya. Benar ya, hikmah dari sabar yang pertama mendapatkan perlindungan Allah dimanapun kalian berada. Yang kedua, memperoleh pahala yang berlipat ganda dan tak terbatas. Nah, siapa juga yang tidak mau mendapatkan pahala yang berlipat ganda? Pasti kalian mau kan? Nah, kita harus pintar-pintar bersabar berarti mulai sekarang ya. Nah, di sini yang ketiga yaitu mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat serta petunjuk dari Allah. Dari hikmah sabar tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bagaimana sabar kita juga harus disertai dengan ikhtiar atau usaha dalam melakukan setelah mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Yaitu berupa Islam dan keimanan, yaitu menjaga dan menguatkan keimanan kita, diri pribadi kita. Dengan bersabar tersebut kita harus semakin kuat keimanan kita. Contoh-contoh dalam perbuatan yang menguatkan iman yaitu yang pertama rajin membaca Al-Quran, sering-sering berangkat ngaji, perkumpulan pengajian remaja di daerah kalian masing-masing, gemar membaca buku tentang Islam dan lain sebagainya. Nah, di sini mungkin waktu sudah mau habis, nanti habis ini kalian bisa istirahat. Sekian dari penjelasan tadi, nanti kita lanjutkan di materi kita selanjutnya karena waktu ya sudah hampir habis. Kita cukupkan sekian. Ada kurang dan lebihnya ibu mohon maaf. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, di sini kalian bisa istirahat. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.